Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada Minggu tanggal 9 Januari 2022 kemarin, Paus Fransiskus secara langsung telah membaptis 22 orang bayi di Kapel Sistine di Vatikan. Ada 9 orang bayi perempuan dan 7 bayi laki-laki yang menerima identitas Kristen sebagai anak-anak Allah pada hari pembaptisan Tuhan itu. Tentu saja perayaan ini adalah perayaan yang istimewa. Pertama karena sejak hari itu sang bayi sudah sah menjadi anak Allah dan dihitung menjadi anggota gereja. Dan tambahannya yang membuat sangat spesial adalah bahwa yang membuat baptis bayi itu secara langsung adalah Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi gereja Katolik saat ini. Saya menduga bahwa banyak dari kita pasti juga menginginkan agar dibaptis secara langsung oleh Paus, secara khusus misalnya anak atau cucu kita. Lantas, bagaimana caranya agar Paus sendiri yang akan membaptis anak atau cucu kita? Nah, ternyata pembaptisan secara langsung oleh Paus sudah menjadi tradisi dalam gereja sejak 40 tahun yang lalu yang dimulai oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1981. Pembaptisan ini dilaksanakan pada Minggu Pembaptisan Tuhan, yaitu pesta yang menjadi akhir dari masa Natal dalam gereja kita. Dalam pesta pembaptisan Tuhan, kita memestakan saat di mana Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Terkait dengan pembaptisan Tuhan, kita juga diajak merenungkan misteri sakramen baptis dalam gereja kita. Karena itulah dalam pesta ini, Vatikan mengadakan sakramen pembaptisan yang secara langsung dipimpin oleh Paus. Awalnya dulu pembaptisan ini dilakukan di Kapel Paulin. Namun sejak tahun 1983, pembaptisan ini dipindahkan lokasinya ke Kapel Sistine. Kapel Sistine adalah kapel yang sangat penting dan bersejarah bagi gereja Katolik. Karena di dalam kapel inilah diadakan peristiwa yang sangat penting sekaligus rahasia bagi gereja Katolik, yaitu pemilihan Paus. Pemilihan Paus ini kita kenal dengan nama konklav, yang hanya boleh diikuti oleh para kardinal dan mereka dikunci di kapel ini selama pemilihan Paus berlangsung. Dan kerahasiaan dari proses pemilihan ini sangat ketat dijaga. Di kapel inilah pembaptisan anak oleh Paus dilakukan. Di Kapel Sistine ini pula terdapat lukisan dari Michelangelo, termasuk lukisan penghakiman terakhir yang sangat terkenal. Lukisan ini sangat luar biasa menghias seluruh dinding Kapel Sistine, termasuk bagian langit-langitnya. Lukisan ini adalah karya seni yang menakjubkan, dan karena itu kapel ini semakin diminati oleh para wisatawan. Namun, pada tahun 1981 lah tradisi pembaptisan oleh Paus ini pertama kali dimulai. Dan awalnya bayi-bayi yang dibaptis oleh Paus ini adalah bayi dari para serdadu Swiss. Siapakah serdadu atau garda Swiss ini? Mereka adalah prajurit Swiss yang secara tradisional dipercaya menjadi penjaga keamanan tahta suci termasuk Paus. Pakaian mereka sangat khas dan mereka sangat setia untuk menjaga setiap bagian dari wilayah Vatikan. Ya, sebagai salah satu apresiasi bagi mereka, maka bayi mereka mendapat kesempatan untuk dibaptis oleh Paus. Nah, selain syarat umum bahwa bayi itu adalah dari keluarga garda Swiss, bayi itu juga hendaknya masih berusia di bawah 1 tahun. Namun perlahan-lahan pembaptisan bayi ini tidak lagi ditujukan hanya bagi para bayi dari serdadu Swiss, namun kian berkembang untuk para bayi karyawan tahta suci lainnya. Bahkan Paus Fransiskus pernah membuat pembaruan di mana misalnya beberapa tahun yang lalu bayi yang dibaptisnya justru bukan dari kalangan karyawan tahta suci sama sekali, melainkan bayi dari para ibu single mother, yaitu bayi yang hanya dirawat oleh ibunya tanpa kehadiran ayah. Ini adalah bukti dukungan Paus bagi para ibu ini yang telah memilih untuk melahirkan dan merawat bayi itu dan tidak memilih untuk mengaborsi dan membuang bayi itu hanya lantaran bayi itu lahir dari hubungan tidak resmi
dan tanpa identitas ayah. Paus mau menegaskan bahwa bayi itu tidak bersalah walau bapak dan ibunya jelas bersalah. Dengan sikap ini, Paus mau menegaskan tidak ada yang namanya bayi haram sebagaimana sering ditudingkan banyak orang bagi bayi yang lahir dari hubungan tidak sah. Semua bayi adalah berkat dari Tuhan. Tahun ini dari para bayi yang dibaptis, ada seorang bayi yang baru saja ditinggalkan ayahnya lantaran meninggal. Ada juga bayi yang bukan dari kalangan karyawan Vatikan, yaitu seorang bayi dari seorang jurnalis Prancis. Memang tahun lalu, pada pesta pembaptisan Tuhan tahun 2021 yang lalu, tradisi pembaptisan oleh Paus ini memang tidak dilaksanakan lantaran suasana pandemi kala itu masih cukup mencekam. Namun kini pandemi COVID telah mereda dan tradisi ini kembali dilanjutkan, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, setiap anak yang dibaptis didampingi oleh orang tua kandung, saudara kandung, ayah baptis dan ibu baptisnya. Jadi inilah salah satu situasinya bahwa perayaan pembaptisan yang dipimpin oleh Paus ini memang harus dilaksanakan dalam kehadiran terbatas. Beda seandainya dengan pembaptisan yang sering kita ikuti, yaitu biasanya dihadiri secara ramai oleh sebanyak-banyaknya anggota keluarga, bahkan anggota keluarga dari wilayah yang jauh. Inilah salah satu konsekuensinya jika bayi ingin dibaptis secara langsung oleh Paus. Nah, coba bayangkan jika bayi itu kemudian tiba-tiba rewel saat misa pembaptisan sedang berlangsung. Bayangkan jika bayi itu rewel dan kemudian menjadi perhatian orang yang ada di Kapel Sistine itu, bahkan menjadi sorotan Paus. Bukankah orang tuanya akan menjadi malu? Memang, sebenarnya dalam ritus pembaptisan bayi dalam gereja Katolik, dituliskan bahwa liturgi pembaptisan mengizinkan sang bayi dibawa ke tempat yang lain sebelum ritus pembaptisan berlangsung, agar tidak menyebabkan keributan. Dan inilah yang menarik dengan pembaptisan yang dipimpin oleh Paus tahun ini. Paus dalam khotbahnya bukan mengatakan agar bayinya dibawa keluar, bahkan dia mengatakan agar jika bayi itu menangis karena haus dan lapar dan minta minum ASI, maka para ibu silahkan susui bayimu, walaupun itu harus dilakukan di kapel keramat dan istimewa itu, yaitu Kapel Sistine. Bagi Paus, di hadapan Tuhan, hal itu tidak menjadi masalah. Begitulah sapaan penuh kasih dari Paus. Bahkan jika mereka menangis, bayi-bayi itu menangis, dan kemudian akhirnya diikuti oleh bayi-bayi lainnya, jangan takut, kata Paus. Itu adalah tanda bahwa mereka ibarat kesatuan dalam paduan suara yang indah. Itu tanda bahwa dalam diri para bayi ada semangat komunitas. Ada juga yang menarik dari pembaptisan di Kapel Sistine ini, yaitu bahwa lilin yang diterima sang ayah sebagai perwakilan dari bayi tidak boleh dipadamkan dengan segera. Lilin itu harus tetap menyala. Ini mungkin berbeda dengan kebiasaan sekitar kita, di mana lilin itu biasanya dinyalakan hanya pada sekitar ritus pemberian lilin kepada bayi yang diwakili oleh ayah, dan dengan segera akan dipadamkan. Namun tidak dengan ritus pembaptisan di Kapel Sistine ini. Lilin itu harus senantiasa bernyala. Dan kita harus tahu bahwa pemberian lilin adalah simbol khas dalam liturgi pembaptisan gereja Katolik, yaitu tanda bahwa seorang yang dibaptis telah menerima cahaya Kristus. Karena itu, lihatlah dalam setiap pembaptisan, lilin yang akan diberikan kepada sang bayi selalu harus dinyalakan secara langsung dari lilin Paskah yang dinyalakan pada ritus pembaptisan. Lilin Paskah adalah simbol cahaya Kristus sendiri. Maka lilin baptis harus dinyalakan langsung dari lilin Paskah itu, bukan dari mancis atau korek masing-masing, atau bahkan juga bukan dari lilin altar. Selain lilin, yang juga diserahkan kepada seorang bayi dalam pembaptisan, yaitu air baptis, minyak krisma, dan juga pakaian putih. Air baptis adalah air yang sudah diberkati pada malam Paskah atau juga diberkati pada waktu yang lain. Air baptis adalah simbol penghapusan dosa, di mana sang bayi kini dibersihkan dan diangkat menjadi anak Allah. Dalam gereja Katolik,
ritus yang sering dipakai adalah penuangan air di atas kepala sang anak dan bukan terutama ritus penenggelaman atau pembenaman seseorang yang dibaptis ke dalam air. Mengapa kepala? Karena kepala atau dahi dianggap sebagai bagian penting dari tubuh manusia dan itu dilaksanakan di bejana baptis. Setelah anak-anak dibaptis, mereka akan diolesi minyak krisma di dahi mereka sebagai simbol urapan Roh Kudus dalam diri mereka. Roh Kudus ini akan semakin dinyatakan dalam sakramen penguatan ketika mereka sudah dianggap layak untuk menerimanya. Dan selanjutnya, anak-anak juga akan menerima lilin sebagaimana sudah kita jelaskan dan kain putih. Kain putih adalah simbol bahwa kini anak sudah disucikan dan dibaharui. Kain atau pakaian putih ini sudah diberkati sebelumnya. Cukup menarik melihat model kain putih yang dikenakan oleh para bayi dalam baptisan di Kapel Sistine kali ini. Pakaian putihnya tidak sekedar kain begitu saja, melainkan memang dijahit secara khusus agar bisa dipasangkan pada tubuh sang bayi. Dalam salah satu kesempatan, saya pernah melihat bahwa pakaian putih ini dijahit sedemikian rupa oleh beberapa orang tua, misalnya menjadi seperti pakaian paus. Cukup kreatif, sehingga kain itu tidak hanya sekedar ditempelkan pada badan sang bayi. Demikianlah video kita kali ini, perihal pembaptisan bayi yang dilakukan oleh paus. Dalam video yang lain saya akan paparkan secara jelas apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk pembaptisan bayi dan apa maknanya. Tentu sangat luar biasa jika kita, khususnya anak atau cucu kita, mendapat kesempatan dibaptis oleh paus secara langsung. Memang secara umum yang dibaptis oleh paus adalah bayi dari Serdadu Swiss atau karyawan Vatikan sebagaimana sudah kita dengarkan. Namun biarpun demikian, patutlah kita ingat bahwa yang terpenting bukan siapa yang membaptis, apakah seorang paus, uskup atau pastor atau diakon. Yang paling penting adalah bahwa dengan perantaraan mereka semua, anak atau cucu kita melalui pembaptisan sungguh telah diangkat menjadi anak Allah. Itulah yang terutama. Yesus, Engkau andalanku, pace ebene.